Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Majelis Wolu Songo, persembahan dari SMP IT Assalam Boarding School Pekalongan. Baik pemirsa, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini, yakni majelis kedua pada malam hari ini, dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik pemirsa, boleh absen ya, ini yang sudah hadir dari mana saja ini bisa tulis di kolom komentar. Ya, ahlan wa sahlan yang sudah hadir bergabung. Kita menunggu Ustadz Heru, insya Allah beliau sudah bersama kita. Nanti akan kita persilahkan beliau untuk memaparkan materi pada malam hari ini, mengambil tema fikih ibadah kurban. Ya, baik pemirsa yang sudah online nih, ahlan wa sahlan. Saya sembari menyapa yang via WA ini ya. Ya, via WA ya. Beberapa teman-teman ya. Oke. Sebentar pemirsa ya. Nah, sembari nanti jika Anda ingin menanyakan bisa menuliskan di kolom komentar di YouTube ini. Sehingga nanti pertanyaan bisa kita sampaikan kepada Ustadz Heru. Ya, oh ternyata sudah banyak ini yang memantau di live streaming ini. Baik. Oke. Nah, alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Mohon informasinya dari sahabat yang sudah menyimak lewat channel YouTube ini. Bagaimana suara saya, apakah cukup jelas diterima? Bisa menuliskan di kolom komentar ya. Cukup jelas atau kurang jelas? Nah, gitu. Mudah-mudahan cukup jelas kalau monitor di headset saya cukup jelas sehingga saya harap mudahan Anda juga mendengarnya dengan gamblang. Baik, kita ingin menyapa Ustadz Heru. Ya, ahlan wa sahlan Ustadz Heru. Ya. Oh, maaf ini masih saya mute. Ya, ahlan wa sahlan Ustadz Heru. Iya, Assalamualaikum. Coba cek sound dulu, Ustadz. Tes satu, coba tes satu. Ya, posisi mic-nya mungkin bisa diturunkan sedikit, Ustadz. Mic-nya bisa diturunkan sedikit. Mic-nya aja. Nah, jadi biar agak sejajar dengan mulut. Ini ya. masalahnya gini ya. Ya, tes ya, oke. Oke, sip. Ya. Nah, oh mantap. Ya, terima kasih kepada pemirsa yang memberikan feedback. Alhamdulillah. Baik, kita akan langsung saja karena ini majelis Wolu Songo. Wolu Songo itu filosofinya sederhana, yaitu majelis kita dimulai jam 8 selesai jam 9 gitu ya. Tidak ada yang ada yang ini Ustaz salah nulis ya Wali Songo, bukan ya. Ayah bunda ini bukan Wali Songo, ini Wolu Songo gitu ya. Baik, mudah-mudahan yang simpel ini tidak sesimpel kontennya. Ini kontennya luar biasa banget. Pada malam hari ini menyambut beberapa hari yang mendatang, insya Allah kita semua, ayah bunda dan para pemirsa semua akan melaksanakan ibadah kurban. Nah, untuk itu mari kita membekali diri.
Mohon maaf jika saya ingin mengingatkan para pemirsa untuk meniatkan mengikuti kajian pada malam hari dengan niat memberikan ilmu. Kata guru saya, kalau niatnya mencari ilmu itu hanya untuk diri sendiri. Nah, mari kita niatkan untuk memberi ilmu. Jadi nanti ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Heru ini akan kita berikan atau kita tularkan kepada orang lain. Baik, tanpa berpanjang kalam, tafadhol Ustadz Heru untuk memaparkan kajian fikih ibadah kurban pada malam hari ini. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina wa murabbi ruhina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimnal kitaba wal hikmah wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa fasih alsinatana wa hassin furujana wa atinal hukma wal hikmah rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa bertatap muka bersama-sama berikhtiar bermohon kepada Allah senantiasa meningkatkan kualitas pemahaman kita kepada agama ini, karena kita meyakini dengan memiliki pemahaman yang baik terhadap agama ini, ia menjadi sebab kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi kita, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki baik dalam segala halnya, maka tidak ada cara lain kecuali dia akan dipahamkan dalam agamanya. Artinya pemahaman ini akan menjadi sebab kita dijadikan orang yang terbaik, termasuk orang akan mendapat kebaikan dari apapun yang dia lakukan karena pemahamannya yang baik terhadap apa yang dia kerjakan tadi. Dan pada kesempatan malam ini yang sangat berbahagia, kami berkesempatan untuk menyampaikan satu tema yang barangkali menjadi bagian dari sarana untuk kita meningkatkan kualitas pemahaman terkait dengan ibadah yang berupa korban yang insya Allah sebentar lagi kita akan lakukan. Yang kesempatan malam ini barangkali mungkin kita bawakan materi tidak selesai dalam satu pertemuan, agar ada keluasan pemahaman yang kita bahas sehingga akan menjadi bahan yang mencukupi untuk kemudian kita mengamalkan syariat korban. Materi yang sebetulnya panjang itu kita ringkas, yang kita ambil dari satu kitab yaitu Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah. Kalau saya terjemahkan bebas adalah kupas tuntas masalah korban. Walaupun dalam kesempatan ini dari kitab ini sengaja memang kita ringkas, kita ambil dari poin-poin yang sekiranya penting sehingga meninggalkan pembahasan yang terlalu bertele-tele, hanya saja tetap tidak mengurangi esensi dari tema pembahasan ini. Di kesempatan malam ini ada beberapa subtema pokok bahasan. Di antaranya adalah nanti kita akan membahas tentang definisi korban, kemudian dalil pensyariatannya korban, kemudian hukum, kemudian syarat orang yang berkorban, kemudian syarat hewan korban, kemudian sifat ideal yang disunnahkan pada hewan korban, dan nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan korban itu sendiri, kemudian teknis berupa waktu dan tempat pelaksanaan, dan yang terakhir nanti ada teknis pembagian. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita mulai saja dari
pembahasan pada definisi atau at-ta'rif. Dari berbagai macam definisi dapat kita simpulkan dari berbagai macam penjelasan ulama, paling tidak kita ambil satu saja yang cukup mewakili, yaitu yang dimaksud korban sebagaimana yang tertuang dalam kitab ini adalah ia zabhun, yaitu zabul hayawanin maksusin biniyatil qurbah fi waktu maksusah. Menyembelih hewan di hari Idul Fitri, Idul Adha, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, takarub kepada Allah dengan syarat-syarat yang khusus. Sehingga esensinya adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Karena korban itu berasal dari koroba yukoribu korbanan. Pendekatan diri kepada Allah. Jadi yang dituju adalah sebentuk ibadah ketaatan yang berupa mengorbankan sesuatu yang kita cintai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang tentunya dengan tata cara yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat ini. Kemudian masuk kepada hal yang berpotensi khilaf nanti adalah tentang hukum. Namun demikian ada petunjuk dari syariat ini yang tentunya sebagaimana kajian yang umum dalam kitab-kitab yang ada tentu akan memulai dengan dalil pensyariatan ibadah tersebut. Dan ternyata landasan hukum dari syariat kurban ini adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dijelaskan Rasulullah dalam as-sunnahnya dan serta ijma' atau kesepakatan para ulama. Di antara dalil yang melandasi syariat kurban adalah yang kita kenal populer itu dalam surat Al-Kautsar, yaitu ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini ada kalimat jelas fasholli li rabbika wanhar. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud korban di sini adalah korban pada hari Idul Adha. Sedangkan salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul Adhanya. Kemudian dalil pensyariatan dari sunnah ada dua hal, yaitu diantaranya sunnah qauliyah dari Nabi SAW. Jadi perkataan atau dawuh dari Nabi SAW sebagai yang diriwayatkan dari Barra radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabta'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya summa narsi'a fananhara man fa'alahu faqad asaba sunnatana." Pertama kali yang kami lakukan pada hari ini, kata beliau, hari nahar, hari korban itu adalah salat. Lalu kembali ke tempat tinggal, kemudian menyembelih hewan korban. Barang siapa yang mengerjakan yang demikian, artinya berurutan, sholat, kemudian berkorban, kata beliau, maka telah mengikuti sunnah kami. Kemudian dalil sunnah yang berupa fi'liyah, jadi perbuatan Nabi, jadi korban ini selain diungkapkan perintahnya melalui sabda beliau, dan juga dicontohkan langsung secara fi'liyah, secara perbuatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Anas, dia berkata, "Doha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikabsyaini amlahaini akronain, zabahahuma biyadihi, wasamma wakabbaro bawatu arijlahu ala sifahihima." Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor domba yang putih mulus dan bertanduk. Lalu beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Jadi hadis ini ada nanti sunnahnya bahwa korban itu hendaklah dilaksanakan oleh orang yang korban sendiri. Yang afdolnya adalah disembelih oleh yang mengorbankan sendiri. Sebagaimana Nabi kita seperti itu.
Beliau berkorban ketika itu suatu kesempatan 2 ekor domba yang putih yang bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan menggunakan tangan beliau sendiri dan sekaligus beliau mencontohkan tata caranya yang sederhana. Tidak ada bacaan-bacaan khusus, japa mantra dan yang lainnya, tapi di sini terangkan wasamma wa kabbaro. Beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir. Jadi kalimatnya hanya bismillah, Allahu akbar. Kemudian diterangkan bahwa rijlahu ala sifahima. Beliau meletakkan kaki beliau pada sisi leher domba tersebut. Jadi di sini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi melaksanakan korban dan Nabi mencontohkan tata caranya dan Nabi menyembelih hewan korbannya sendiri. Kemudian juga pernyataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyra sinin yudhi. Bahwa Rasulullah ketika hijrah, beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun dan beliau selalu berkorban. Artinya di 10 tahun beliau di Madinah itu, maka tidak pernah absen dari berkorban. Padahal kita ketahui bersama di antara kesaksian para istri Nabi bahwa biasa di rumah beliau itu kadang sehari masak, sehari tidak. Bahkan sampai beberapa bulan itu hanya minum air saja dan makan kurma. Namun demikian tidak pernah absen ketika berkorban. Tentu ini menjadi pemacu kita ya. Kita hari-hari makan menu bisa ngarani, tapi bagaimana dengan komitmen kita berkorban, ya tentu kita akan berkata bagaimana beliau mempunyai prioritas dan beliau bisa mengelola keuangan sehingga beliau mengutamakan ibadah korban walaupun mungkin sehari-hari beliau kadang masak ya kadang tidak. Di sini ada penjelasan fi'liyah, sunnah yang berupa contoh perbuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil pensyariatan yang ketiga adalah ijma, kesepakatan para ulama bahwa semua kaum muslimin telah ijma, telah sepakat tentang disyariatkannya ibadah korban. Tidak ada satupun di antara kaum muslimin, tidak satupun dari mazhab, kecuali semua telah sepakat bahwa korban itu adalah disyariatkan dalam agama ini. Nah, kemudian kita masuk kepada hal yang berpotensi khilaf, di antaranya adalah terkait dengan status hukum dari korban itu. Ada 2 pendapat dari kalangan ulama tentang hukum korban. Ini terbagi menjadi 2 kelompok. Sebagian kelompok pertama yang menyatakan bahwa korban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Jadi pendapat pertama menyatakan wajib. Artinya kalau secara hukum bahwa perkara yang harus dikerjakan dan jika ditinggalkan konsekuensinya adalah dosa. Sehingga sebagian ulama dengan nanti menampilkan beberapa dalilnya menyatakan bahwa kelompok pertama ini korban itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu. Ini pendapat sebagian dari ulama mazhab Maliki dan Abu Hanifah serta yang lainnya. Adapun dalil yang mereka jadikan sandaran tentang hukum wajibnya korban menurut kelompok ini adalah 1 firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar tadi, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Di sini kelompok ini menyatakan wajib karena kalimat fasolli itu menunjukkan kalimat perintah yang konsekuensinya wajib. Demikian juga wanhar itu pun juga teks kalimatnya adalah bentuknya kalimat perintah sehingga difahami itu menjadi sesuatu yang konsekuensinya wajib. Sedangkan di sini ternyata ada sebagian yang kemudian membantah bahwa yang dimaksud fasol di situ adalah sholatlah karena Allah itu adalah sholat Idul Adha. Sehingga Idul Adha pun hukumnya tidak wajib, sehingga konteksnya korban juga tidak wajib bagi kelompok yang sebelah. Tapi kelompok ini dengan dalil itu
dipahami bahwa kalimat terkait dengan dalil kurban itu bentuknya kata perintah, sehingga dipahami itu menjadi konsekuensinya wajib. Dalil kedua yang ditampilkan oleh kelompok yang menyatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib adalah hadis dari Jundab bin Sofyan bahwa Nabi pernah bersabda, "Man dzabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra. Wa man lam yadbah falyadbah." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, hendaklah ia mengulanginya dengan hewan lain sebagai gantinya. Dari sini, ketika dianggap gagal, dianggap tidak sesuai dengan petunjuk, kemudian diperintah untuk mengulangi, untuk mencari hewan kurban sebagai pengganti, maka ini dipastikan bukan sesuatu yang sunnah. Karena seandainya itu bukan wajib, tentu ya sudah, tidak usah diulang, sudah terlanjur. Tapi di sini Nabi mengatakan, "Man dzabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, mungkin karena semangatnya belum sholat Id sudah disembelih. Gitu. Ya hari ini mungkin terjadi, karena dulu pernah ada kasus itu ketika warga perumahan bersemangat kurban itu ternyata nggak ada yang terampil untuk menyembelih, akhirnya dipasrahkan kepada rumah pemotongan hewan. Dan ketika itu rumah pemotongan hewan pun banyak order, akhirnya ada yang disembelih di waktu setelah sholat subuh, ada yang sebelumnya. Ini kan berarti kan konteks waktunya itu belum selesai sholat atau bahkan dikerjakannya kurbannya sebelum sholat. Sehingga Nabi mengingatkan, "Man dzabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya itu sebelum pelaksanaan sholat Id, maka hendaklah dia menggantinya dengan hewan yang lain. Sedangkan barang siapa yang belum berkorban, ketika setelah Id, beliau mengatakan maka hendaklah dia berkorban sekarang. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim. Sehingga di sini bisa diambil pemahaman oleh kelompok ini bahwa seandainya itu bukan wajib, tentu tidak ada perintah untuk mengulang. Kemudian dalil yang lain yang ditampilkan oleh kelompok pertama yang menyatakan bahwa kurban ini wajib adalah didasarkan juga dari hadis Barra. Bahwa ia berkata, Abi Burdah pernah berkata, "Ya Rasulullah, dzabahtu qabla an usalliya." Wa Rasulullah, saya sudah terlanjur menyembelih kurban sebelum sholat. Wa indi jat'atun khairum min musinah. Tetapi saya masih memiliki stok satu lagi, kambing muda jenis lokal yang itu lebih baik. Maka beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alha makanaha. Maka kalau begitu jadikanlah itu sebagai gantinya. Artinya orang tadi punya kesadaran ternyata dia keliru, saking semangatnya atau apa karena nggak taunya dia terlanjur menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan sholat. Namun beliau meminta klarifikasi kepada Rasulullah bahwa ternyata Rasulullah menyarankan, memerintahkan ij'alha makanaha, jadikanlah hewan yang lainnya tadi sebagai gantinya. Dan beliau mengatakan walang tujiya an hadin ba'dika. Dan hal ini tidaklah mencukupi bagi siapapun setelahmu. Maknanya jangan ada lagi yang melakukan seperti ini setelah engkau. Artinya masih bisa disusul untuk mengganti dengan yang lain. Bisa jadi maksudnya menyembelih satu hewan kurban, ya akhirnya jadi menyembelih dua. Nah, di sini dipahami bahwa ini menunjukkan bahwa seandainya tidak wajib, tentu tidak diperintah untuk menggantinya. Ini yang ditangkap oleh pemahaman dari kelompok pertama yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Barangkali satu lagi dalil yang ditampilkan oleh kelompok yang menyatakan bahwa kurban itu wajib, diantaranya dari hadis yang statusnya ini dhaif, namun populer adalah sebagaimana yang disabdakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki dan tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini kita membayangkan konteksnya adalah ketika sholat Id.
Musola itu yang dimaksud tanah lapang untuk tempat sholat id. Bagaimana perasaan orang yang datang, mungkin ketika datang ke sholat id dengan pakaian yang bagus, dengan penampilan yang rapi, tapi begitu ternyata diklarifikasi nggak korban, kata Nabi, barang siapa yang punya kelapangan rezeki kok tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, seakan terusir dari tempat sholat dan bahkan seakan dia disuruh pulang saja. Nah, dari beberapa dalil yang ditampilkan tadi oleh kelompok pertama, mereka kemudian menyimpulkan bahwa korban itu hukumnya wajib. Nah, adapun kelompok yang kedua menyatakan bahwa korban itu hukumnya sunnah dan bukan wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian besar ulama, jadi kalau dikatakan jumhur ulama itu, yaitu 3 dari 4 madhab terkenal itu sepakat. Jadi Imam Malik di sini, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sebagian yang lain, Imam Ishaq, Abu Sur, Al-Muzani, Ibnu Munzir, dan yang lainnya. Sehingga sebagian besar ulama, madhab, yaitu madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, menyatakan bahwa korban itu hukumnya sunnah dan bukan wajib. Dalil yang mereka tampilkan diantaranya adalah hadis dari Ummu Salamah. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhala al-asyru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi." Jika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian, ini kalimatnya, ingin berkorban, maka hendaklah dia tidak menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Maksudnya tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kuku dan yang lainnya. Nah, ya, yang dijadikan garis bawahnya adalah ada kalimat aroda, pengen. Sehingga dipahami kalau ibadah itu kok dikaitkan dengan status pengen, maka menurut kelompok ini berarti bukan wajib. Karena yang kalau dikatakan wajib itu bukan karena pengen. Jadi ya. Maka dari kalimat yang dipakai Nabi berupa aroda, maknanya pengen, itu kemudian ditangkap, difahami berarti ini bukan wajib. Karena ada kalimat apa? Idza dakhala al-asyru wa aroda, dan jika telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan seorang dari kalian berkeinginan untuk korban, maka sejak tanggal 1 dia tidak menyentuh kulit dan rambutnya. Maksudnya tidak memotong rambut, tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku. Nah, ini juga diantara nanti kita bisa tahu bahwa biasanya orang yang berkorban itu sudah jauh-jauh hari merencanakan, sudah jauh-jauh hari mempersiapkan dan berazam. Walaupun ada kalanya bisa saja orang timbul niatan korban karena ada kelapangan rezeki tiba itu di hari itu. Hanya saja bagi orang yang dari hadis ini sebagai tambahan keterangan, jika memang orang sudah punya komitmen untuk berkorban, maka ketika sudah mulai masuk tanggal 1, yaitu 10 hari pertama nanti bulan Dzulhijjah, dia tidak memotong kuku, kulit, rambut, dan yang lainnya sampai dia melaksanakan korbannya. Hanya hadis ini pun juga debatable. Karena kalau dikatakan aroda itu maknanya pengen, kemudian dipahami konsekuensinya nggak wajib, maka dalam konteks haji pun juga ada hadis yang mengatakan pengen. Di antaranya sabda Nabi kita, man arodal hajja fal yata'ajjal. Barang siapa yang berkeinginan haji, maka hendaklah menyegerakan. Nah, kalau sama-sama aroda maknanya pengen, kemudian konsekuensinya nggak wajib, lah kacau ini. Kan ada hadis tentang haji itu kan Nabi menggunakan kalimat aroda. Barang siapa yang pengen untuk berhaji, maka hendaklah menyegerakan, maka tidak bisa kemudian kalimat pengen itu langsung difahami sebagai tidak wajib. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, surat Al-Kahfi dikatakan, "Faman syaa falyu'min
wa man syaa falyakfur. Ya, siapa yang pengen silahkan iman, yang enggak pengen ya silahkan kufur. Itu bukan berarti adanya sesuatu yang wajib, karena iman itu tetap hukumnya wajib. Namun demikian, inilah yang kemudian dipakai oleh sekelompok dari penganut mazhab yang menyatakan kurban itu sunnah, ya karena ada kalimat man aroda tadi, barang siapa yang pengen. Kemudian dalil yang lainnya cukup banyak, hanya kita ambilkan satu saja. Kemudian di antara dalil yang lainnya yang menyatakan bahwa kurban itu sunnah adalah ijma'nya para sahabat ketika itu. Karena para sahabat sebagian besar itu punya pemahaman dan mereka sepakat bahwa kurban bukan sesuatu yang wajib. Artinya bukan sesuatu yang ketika ditinggalkan itu berdosa. Mereka sepakat bahwa hukum kurban itu bukan wajib. Dan tidak satu pun dari mereka, para sahabat, yang mengatakan bahwa kurban adalah wajib. Dalil mereka adalah diantaranya adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, salasun hunna alayya faraid walakum tatawwu. Ada 3 perkara yang itu wajib bagiku, kata Nabi, sedangkan sunnah bagi kalian. An-nahru wal witru wa raka'at duha. Yaitu yang pertama adalah nahr, kurban, kemudian salat witir, yang ketiga adalah 2 rakaat salat duha. Sehingga dari dalil ini kemudian dipahami berarti kurban itu wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi umatnya. Demikian juga sholat witir dan sholat duha 2 rakaat. Sehingga dari dalil ini pula yang dijadikan kesepakatan para sahabat bahwa mereka menyimpulkan bahwa kurban itu bukan wajib. Kemudian dasar yang lain juga dari Abu Musa al-Ansori bahwa beliau pernah berkata, ini la'ada'u al-adha wa ini lamusirun makhofatan ayyaro jironi annahu hatmun alayya. Sungguh aku pengen meninggalkan berkurban. Maksudnya kalau enggak kurban, absen dari kurban. Kenapa? Padahal di situ katakan wa inni lamusirun, dan sesungguhnya saya punya kelonggaran rezeki. Yang demikian itu adalah makhofatan, karena ada rasa khawatir ayyaro jironi, bahwa nanti jangan-jangan para tetanggaku menganggap annahu hatmun alayya, bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi saya. Artinya dia dalam satu sisi alasan, walaupun beliau dalam keadaan cukup, tapi memang sengaja suatu ketika tidak berkorban walaupun dalam keadaan mampu, hanya alasannya karena khawatir menjaga perasaan tetangganya, jangan-jangan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Kan bolak-balik korban, mungkin tetangganya hanya korban perasaan saja, kok nggak bisa berkesempatan korban. Sehingga di sini ada ungkapan pribadi Abu Musa al-Asy'ari, keinginan untuk sekali-kali tidak melaksanakan kurban dengan alasan khawatir kepada para tetangga kalau itu menjadi suatu yang dianggap wajib. Sehingga dari sini pun juga dipahami bahwa kurban dianggap tidak wajib. Demikian juga Imam Syafi'i pernah berkata, wa balaghana, dan telah sampai informasi kepada kami, anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyani karohiyatan ayyura annaha wajibah. Imam Syafi'i mengatakan telah sampai berita, telah sampai hadis kepada saya bahwa sahabat Abu Bakar dan Umar keduanya pernah tidak berkorban karena tidak suka kalau itu nantinya dianggap sesuatu yang wajib. Sebagaimana peristiwa ini terjadi, orang tidak melakukan ibadah hanya karena nanti ada rasa khawatir kalau itu dipahami oleh orang itu sesuatu yang wajib. Sebagaimana Nabi pernah ketika Ramadan itu, ketika Nabi beberapa malam keluar dari rumah ke masjid sholat, kemudian diikuti oleh orang banyak, di kesempatan lain Nabi tidak
keluar untuk sholat bersama para sahabat. Ketika pagi hari beliau mengatakan, sesungguhnya nggak ada yang menghalangiku untuk keluar pada malam itu, hanya saja saya khawatir kalau kemudian nanti turun ayat yang menyatakan bahwa tarawih itu wajib. Demikian pula juga yang pernah dilakukan oleh dua sahabat mulia ini, bahwa beliau pada satu kesempatan tidak berkorban dengan alasan khawatir kalau itu dianggap wajib. Walaupun di sisi lain beliau mengalihkan dengan mungkin sedekah yang lain yang kita ketahui bahwa dua sahabat tadi orang-orang yang dalam hal infaknya luar biasa. Nah, dari sini kemudian bisa disimpulkan bahwa kelompok pendapat yang kedua menyatakan bahwa korban itu bukanlah wajib tetapi sunnah. Namun demikian yang butuh kita pahami makna sunnah yang dinyatakan mereka itu adalah dari beberapa penjelasan yang ada dalam kitab ini, bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang mereka tidak suka ketika itu ditinggalkan sementara dalam keadaan mampu untuk mengerjakan. Sehingga disimpulkan dari dua pendapat tadi bahwa dalil yang mewajibkan korban tidaklah kuat, sehingga dari simpulan dua pendapat tadi, pendapat yang benar adalah pendapat para sahabat dan jumhur ulama yang menyatakan bahwa korban itu secara hukum bukanlah wajib, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang berikutnya yang kita pernah kemarin mendengar itu, karena hari ini kita masih merasakan dampak pandemi, ada kemudian ide bagaimana kalau korban nanti dialihkan, tidak dengan menyembelih hewan korban, tapi dengan bersedekah yang senilai dengannya. Hal itu pun juga pernah menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Dalam kitab ini ada penjelasan mana yang afdol antara berkorban dengan sedekah yang senilai dengan hewan korban itu sebagai penggantinya. Hanya saja di antara ulama yang membahas itu ketika itu, dan mungkin berbeda dengan hari ini karena konteksnya ada pandemi, orang harus jaga jarak dan yang lainnya, sehingga kemudian ada rasa khawatir tersebarnya virus ini, kemudian dialihkan kebaikan yang mirip, yaitu dengan sedekah dengan senilai hewan korban. Maka para ulama ketika itu mengatakan bahwa melihat esensinya bahwa kurban itu adalah salah satu syiar di antara syiar-syiar Allah dan sunnah muakkadah dari Rasulullah SAW yang disyariatkan kepada kaum muslimin dalam rangka untuk mengagungkan syiar Allah dan ittiba kepada Rasulullah, maka mereka mengedepankan mengikut apa yang ditunjukkan firman Allah, yaitu dalam surat Al-Hajj 32 itu, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya ia timbul dari ketakwaan hati. Dan yang lainnya pun juga disandarkan kepada kepada contoh Rasulullah yang dituangkan dalam surat Al-Ahzab 21 itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kita, bagi siapa saja, liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir, dan mereka yang paling banyak mengingat Allah. Sehingga dari dua dalil itu, ketika itu para ulama mengatakan kurban itu, menyembelih hewan kurban itu lebih afdol dari bersedekah uang yang senilai dengan harganya. Ya, tentu kalau kita kemudian melihat kemaslahatan, kita bisa pahami bahwa ada nanti ide atau inisiatif bagi orang yang kemudian memilih untuk tidak berkorban dengan menyembelih hewan, tetapi diganti dengan bersedekah senilai dengan hewan korban itu. Sehingga ini pendapat yang dijadikan sebagai dalil oleh mereka.
Di antaranya juga disandarkan pendapat yang memilih kurban daripada sodako adalah juga ada hadis dari Sa'id bin Musayyab, dia pernah berkata, la'an udhiyya bisyatin ahabu ilayya min atas sodako bimi'ati dirham. Sungguh dengan berkorban 1 ekor kambing itu lebih saya sukai daripada sodako 100 dirham. Kemudian juga Ibnu Taimiyah mengatakan wal udhiyah wal aqiqah wal hadyu afdal minas sodako. Korban, akikoh, membayar hadyu atau dam itu lebih utama dari sodako bisa manidalika dengan yang senilai dengan harganya itu. Fa'idha kana mahu malun yuridu at-taqarrub ilallah, apabila dia memiliki harta yang dia ingin gunakan untuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah, kana lahu ayyudahiyya bihi, hendaklah dia menggunakannya untuk berkorban. Wal aqdu min udhiyah afdal nastaqo, sedangkan orang yang menerima memakan sedekah berupa hewan kurban itu nilainya lebih baik daripada memakan dari sedekah biasa. Nah, ini yang kemudian menjadi pilihan bagi kita bagaimana masalah yang mungkin kita bisa pertimbangkan dengan mempertimbangkan dengan kurban yang terjadi kerumunan orang yang hari ini kita belum dinyatakan bebas dari wabah yang ada, bisa jadi. Hanya saja bagi yang memungkinkan untuk bisa menjalankan kurban dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dipandu, itu monggo. Hanya bagian dari pilihan-pilihan. Kemudian berikutnya kita masuk kepada secara teknis, lebih teknis, yaitu syarat bagi orang yang berkorban. Lepas nanti diyakini bahwa kurban itu wajib atau sunnah, maka pihak yang pengkorban itu, karena ini ibadah, tentu ada syarat ketentuan yang layak atau yang diberlakukan untuk mereka. Di antaranya syarat bagi orang yang berkorban, para ulama berbagai mazhab memberikan penjelasan terkait dengan syarat orang yang diwajibkan atau dianjurkan untuk berkorban. Di antaranya kalau kita tinjau dari mazhab Hanafiyah, bahwa orang yang berkorban itu disyariatkan kaya. Artinya memang korban itu adalah bentuk takarub kepada Allah dari harta yang dia miliki, sehingga syaratnya adalah orang yang kaya. Walaupun kita melihat di beberapa pemberitaan di televisi beberapa waktu yang lalu yang itu sebenarnya menohok kita, bahwa ada pemulung yang karena punya semangat ingin berkorban, dia bisa menyisihkan uang dari hasil mulungnya dan dibelikan hewan kurban dan dibagi ke kampungnya. Itu artinya. Hanya saja di antara ulama yang mereka dikatakan syarat itu adalah apabila mereka itu mampu. Yaitu apa? Memiliki harta yang seukuran nisab zakat dan itu melebihi dari kebutuhan pokoknya. Hal ini didasari dari sabda Nabi kita dari Abu Hurairah, riwayatnya adalah man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki dan tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Sehingga Imam Hanafi menyatakan bahwa memang korban itu memang layak, syaratnya adalah orang yang kaya. Walaupun mungkin orang miskin karena kesungguhannya dengan mengusahakan untuk kemudian mungkin nabung, nyelengi sehingga bisa korban, itu pun juga sah dan mendapatkan keutamaan. Hanya seandainya itu dipahami wajib, maka seandainya orang miskin pun tidak berkorban, tidak ada konsekuensi hukum. Kemudian beda halnya dengan mazhab Maliki. Beliau menyatakan korban tidak wajib bagi orang fakir, jelas nih, yang tidak memiliki harta yang dibutuhkan untuk makan selama 1 tahun. Artinya ukuran orang itu fakir itu adalah ketidakmampuan mengcover kebutuhan makan selama 1 tahun. Artinya untuk kebutuhan makan saja itu sulit, maka mereka tidak disyariatkan korban. Itu menurut mazhab Maliki. Hanya sebagai catatan bahwa Rasulullah sendiri ketika kita melihat bahwa kehidupan sehari-hari setelah beliau menjadi nabi dan hijrah itu, ya kadang sehari masak, kadang sehari tidak, pun beliau komitmen untuk bisa berkorban dalam 1
setiap tahunnya. Kemudian tinjauan dari mazhab Syafi'iyah terkait dengan syarat orang yang berkorban, beliau menyatakan korban disyariatkan bagi orang yang memiliki harta senilai hewan kurban dan lebih dari apa yang dibutuhkan dari kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, jadi mazhab Syafi'i yang itu konon katanya diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin menyatakan bahwa orang yang memiliki harta seukuran senilai hewan kurban dan masih punya kelebihan yang dibutuhkan untuk dirinya dan orang yang ditanggungkan selama 4 hari, berarti hari Idul Adha dan hari Tasyrik, kok punya kelebihan dan punya dana yang senilai ukuran untuk membeli hewan kurban, maka diperintahkan untuk berkorban. Kemudian yang terakhir, mazhab Hambali menyatakan bahwa kurban disyariatkan bagi orang yang mampu untuk menyelenggarakannya walaupun dengan cara hutang. Ini mazhab Hambali begitu. Pernah diantaranya ada riwayat yang dinukil di situ, di antara istri Rasulullah itu pernah menyatakan, ya Rasulullah, a'adinu lil udhiyah, wa Rasulullah, apakah saya harus hutang ketika pengen kurban? Apa kata beliau? Iya, karena hutang kurban itu hutang yang mudah untuk dibayar. Artinya nilainya itu sangat mungkin untuk orang bisa membayarnya. Sehingga dari sini para ulama dari berbagai mazhab itu mempersyaratkan secara umum ya kurban bagi orang yang mampu untuk menjalankan kurban tanpa nanti berdampak untuk mengurangi kadar kualitas kewajiban yang harus tertunaikan kepada keluarganya. Hanya saja bagi orang yang kategorinya fakir atau miskin, ketika mereka punya semangat, punya keinginan untuk berkorban dengan cara dia bisa mungkin ngirit atau nabung kemudian sampai bisa menunaikan korban, itu pun sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan dari tinjauan mazhab Hambali bahwa orang itu boleh dalam rangka untuk mengambil momentum istimewa ibadah di Idul Adha, korban, walaupun dengan cara hutang itu diperbolehkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya syarat-syarat yang diberlakukan bagi orang yang berkorban. Dan tentu kita melihat bahwa korban ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa, apalagi di kondisi dalam keadaan pandemi ini, ekonomi terpuruk, maka kita tidak ingin kemudian sebagaimana Idul Fitri sepi, tidak ada suasana ruhani yang bisa memberikan kesenangan kita di situasi seperti ini, maka tentu dengan semangat yang luar biasa ketika orang kemudian mampu mengusahakan untuk kemudian bisa menyelenggarakan kurban, tentu sesuatu keistimewaan amal yang luar biasa yang diantaranya adalah tergolong amal utama yaitu idkhalus surur fi qalbil mu'min, jadi mendatangkan kegembiraan dalam hati orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari yang butuh kita pahami terkait dengan syariat hewan, syariat kurban sendiri. Kemudian berikut terkait dengan kurban itu selain dikaitkan dengan orang yang berkorban, maka yang tidak kalah pentingnya pun juga dikaitkan dengan syarat hewan yang dijadikan korban agar korban nanti selain sah secara hukum pun juga mendapatkan keutamaan dari korban itu sendiri. Secara umum telah kita pahami bersama bahwa hewan yang digunakan untuk korban itu haruslah memenuhi syarat tertentu. Karena ini ibadah. Dan di antara syaratnya adalah yang pertama adalah harus berupa hewan ternak yang telah ditetapkan secara syariat. Jadi tidak boleh karena semangat korban dengan apapun, tidak ini. Sehingga telah menjadi ijma, menjadi kesepakatan di kalangan ulama dan ahli ilmu dari 4 madhab bahwa hewan korban itu adalah harus berupa onta, sapi maupun kambing dari berbagai macam jenis variannya. Jadi yaitu harus onta, sapi,
dan kambing, tidak boleh dengan yang lainnya, ayam maupun kelinci atau yang lainnya. Itu secara ijma' para ulama. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam surat Al-Hajj 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban dengan tujuan lihat kurusmallah, agar mereka menyebut asma Allah, agar mereka mengingat Allah ala ma razaqahum, terhadap binatang ternak, terhadap rezeki yang dikaruniakan kepada mereka mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Artinya binatang ternak yang dimaksud adalah hewan berupa onta, sapi, atau kambing. Dari ayat ini kemudian dipahami bahwa korban itu hendaklah berupa hewan ternak yang sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut. Namun demikian, ada di antara ulama yang mungkin sedikit berbeda pendapat. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Munzir, bahwa beliau pernah menceritakan. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Saleh, beliau mengatakan, Annal baqaratal wahsyi wa dhubya tujzi'u fil udhiyah. Bahwa sapi liar atau banteng, wadhob dan dob itu apa istilahnya? Biawak padang pasir atau kadal gurun. Dob itu bukan biawak seperti yang kita lihat di tempat kita. Kalau biawak di tempat kita itu binatang yang makanannya adalah daging, bisa ayam, bisa apa. Tapi yang namanya dob itu semacam seperti hampir bentuknya seperti iguana. Itu makanannya adalah tumbuhan. Sehingga ketika itu binatang yang memang layak untuk dimakan. Pernyataan Ibnu Munzir menukil dari Al-Hasan bin Saleh mengatakan bahwa sapi liar atau banteng dan dob itu menurut beliau itu boleh digunakan untuk kurban. Hal ini sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Mughni, Al-Majmu' dan Bidayatul Mujtahid. Ini menurut mereka. Nah, kemudian Ibnu Hazm pun juga menukil pernyataan beliau. Menyampaikan pernyataan beliau, wal udhiyatu jaizun bikulli hayawanin yu'kalu lahmuhu. Bahwa kurban itu menurut Ibnu Hazm itu boleh berupa setiap hewan yang halal dimakan dagingnya. Min li arba, baik itu binatang yang berkaki 4, autoir atau berupa burung atau unggas. Seperti misalnya binatang yang berkaki 4 yang halal, kal farosi seperti kuda, wal ibil dan unta, wal baqaril wahsyi dan banteng. Wadaik boleh juga berupa ayam. Nah, ini kalau mungkin mau nyembelih kambing nggak mau beli ya nyembelih ayam ya. Wasa iritair dan segala jenis unggas. Wal hayawan al halal aklu, dan hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Ini menurut Ibnu Hazm. Artinya bisa jadi ketika menurut mereka momentum berkorban itu ada di antara yang punya keinginan kuat untuk berkorban tapi tidak mencukupi dana untuk membeli onta, membeli sapi atau kambing, maka di situ boleh bagi orang yang karena semangatnya itu di momentum kurban, walaupun nggak populer itu kurban dengan hewan lain, asal itu hewan halal dimakan dagingnya, baik berkaki 4 atau berupa unggas, itu boleh. Dan ini pula juga ada pernah ungkapan dari sahabat Bilal, beliau mengatakan, ma uballi lau dohaitu bidaikin. Saya tidak peduli jika seandainya aku harus berkorban walaupun dengan seekor ayam jago. Artinya karena beliau punya semangat ini. Jadi artinya kita melihat dulu di antara orang-orang baik itu sangat berkeinginan untuk bisa melakukan kebaikan. Termasuk di momentum kurban itu mereka sangat punya obsesi untuk bisa berkorban. Bahkan seandainya mereka tidak mampu berkorban dengan hewan kurban yang standar, maka mereka tidak ingin melewatkan momentum ini, tetap dia berkorban walaupun dengan mengorbankan sesuatu yang mampu dia
lakukan sebagaimana tadi pernyataan Bilal, ma'ubali lau dohaitu bidaikan, saya nggak peduli seandainya saya pun harus berkorban dengan seekor ayam jago. Nah, Apa dari Ustaz? beberapa Ustaz, waktunya sudah ini Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, jadi mungkin materi jika masih panjang bisa kita to be continued berseri, ya. Berseri. Ngaten nggih? monggo, monggo. Nggih. Baik sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, ini soalnya sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar maupun WA yang ke saya ini, ya. Jadi saya bacakan, ini Ustadz mungkin bisa mirsani dari atas nih. Ya ini dari Bapak Ibnu Imam Fakhrudin. Apakah orang yang menyembelih, menguliti dan membagi daging kurban boleh mendapatkan bagian daging kurban? Nah, gitu, okay. Tadi, kemudian, nah ini tadi. Nah, apakah orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya? Kalau boleh sebanyak berapa? Mungkin dijawab satu-satu dulu, Sat, jadi biar tidak numpuk. Monggo. Ya, insya Allah itu sebetulnya di materi berikutnya nanti ada teknis pembagian hewan kurban ya. Namun demikian tidaklah mengapa kita sampaikan sepintas bahwa di antaranya kurban nanti konteksnya kita jawab dari yang nyambung yang pertanyaan terakhir tadi. Allah berfirman, fakulu minha wa'atimul ba'isal fakir. Di ayat terkait dengan kurban itu dikatakan fakulu minha, maka makanlah olehmu dari binatang kurban itu. Sehingga di situ ada perintah tidak semua dibagikan, walaupun dibagikan semuanya ke pihak lain itu boleh. Hanya di situ Allah ingatkan fakulu minha, maka makanlah olehmu sebagian darinya. Minha itu kemudian sebagian itu kemudian para ulama nanti mendefinisikan adalah paling tidak maksimal sepertiganya dari hewan kurban itu. Misalnya kalau menyembelih kambing, misalnya ketika ditimbang dagingnya kok 12 kilo, ya mungkin maksimal dia boleh mendapatkan 4 kilonya. Selebihnya memang dibagikan untuk orang lain. Seandainya dibagi semua itu pun boleh. Sehingga ketika makanlah sebagian darinya itu pun juga dipraktekkan oleh Rasulullah. Di kisah tentang haji wadaknya Rasulullah, itu beliau membayar dam atau kemudian kita nyatakan kurbannya itu adalah 100 ekor unta. Dan 100 ekor unta itu beliau mengambil sekerat daging dari masing-masing hewan kurban, kemudian dimasak dalam satu belanga, kemudian beliau memakan dan meminum kuahnya. Artinya sebagian dari jumlah hewan kurban yang ketika itu beliau korbankan, maka beliau perintahkan sahabat Ali sebagai ketua panitia yang ngurus. Karena ketika korban itu Nabi sejak awal menyerahkan teknis pelaksanaannya kepada sahabat Ali dan timnya. Walaupun Nabi sendiri ketika itu menyembelih kurbannya dari yang 100 itu, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri itu sampai 60 ekor unta dan selebihnya. Dan itu dibagi sehari selesai. Kita membelih sapi papat sak kampung rampung. Itu nah, artinya di situ makan sebagian darinya dan sebagian itu nanti para ulama kemudian menjelaskan sebagai itu paling tidak sepertiga. Karena sepertiga boleh dikonsumsi diri dan keluarganya, dan sepertiganya untuk disedekahkan fakir miskin, kemudian sepertiga itu dihadiahkan. Sehingga nanti tekniknya karena itu dihadiahkan itu boleh kepada siapa saja. Bahkan sampai pun orang non-muslim pun boleh mendapat bagian dari hewan kurban itu. Jadi yang jelas tadi orang yang berkorban itu boleh memakan sebagian darinya. Kemudian terkait dengan orang yang menguliti menyembelih itu dia boleh mendapatkan bagian dari korban itu tetapi tidak sebagai upahnya. Sebagaimana orang-orang lain dikasih, apakah nanti dia dikasih karena statusnya miskinnya, fakir miskinnya, atau dia dikasih statusnya sebagai hadiah itu boleh saja. Hanya itu tidak secara resmi sebagai upah.
Karena nanti ada kaitannya hal-hal yang terlarang terkait dengan pemanfaatan hewan kurban. Sehingga nanti insya Allah di kesempatan berikutnya akan sampai kepada penjelasan yang lebih jelas, yaitu terkait dengan bolehkah orang, nah kalau bahasa kita mungkin panitia, itu boleh. Karena dulu Nabi itu walaupun mungkin sebutannya nggak panitia, hanya nanti Nabi kalimatnya menyerahkan pelaksanaan hewan kurban itu kepada sahabat Ali sebagai yang ngurus. Karena sejak awal pembelian hewan kurbannya Nabi yang 100 ekor unta di Irak itu yang diutus sahabat Ali. Dan sahabat Ali pun diperintah untuk memeriksa kesehatan hewan kurban, dan bahkan sahabat Ali diperintahkan untuk menyediakan dana tersendiri sebagai biaya operasional penyelenggaraan hewan kurban, sehingga tidak kemudian nanti ada larangan mengambil bagian hewan kurban sebagai upah kepada jagal, tidak boleh. Sehingga untuk jagal tadi ketika yang berkurban tidak bisa menangani sendiri sehingga harus minta bantuan orang lain, maka tentunya dia harus menyadari bahwa orang lain yang diminta bantuan itu sekiranya memang dia berhajat, dia harus diberikan upah sebagai kerja profesionalnya atau upah sebagai mewakili yang sesungguhnya dia harus kerjakan tapi tidak mampu, itu tidak diambilkan dari hewan kurban. Sehingga kesimpulannya yang menguliti, yang menyembelih itu pun boleh mendapat bagian sebagaimana bolehnya orang lain selain mereka mendapat bagian, tetapi untuk mereka itu tidak diatasnamakan sebagai upah dari kerja dia untuk menyembelih hewan kurban. Barangkali itu nih. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi tadi yang pertanyaan bab-bab terkait dengan pembagian daging kurban sebetulnya masuk pada materi selanjutnya, nggih? Insya Allah. Oke, berarti insya Allah pada Jumat pekan depan kita akan masih membahas fikih kurbannya. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Ustadz Imdad, kerbau bisakah untuk kurban? Kuda juga apakah bisa untuk kurban? Gitu. Jawab singkat aja, Ustadz. Oke, tadi sebagaimana yang kita sampaikan di penjelasan dari Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla juz 6 halaman 29 dikatakan wal udhiyah jaizun bi kulli hayawanin yuqalu lahmuhu. Korban itu boleh dari hewan apapun yang halal dimakan dagingnya, baik mamalia berkaki 4 atau jenis unggas, termasuk di situ unta, termasuk baqaratul wahsy, itu banteng. Bahkan di kalimatnya dikatakan wal jamus tujihu fil udhiyah. Jamus namanya dan kerbau itu mencukupi untuk kurban. Sehingga nanti ada kalimat wal jamusu tujzi'u fil udhiyah, dan kerbau itu boleh. Mungkin di daerah Kudus barangkali nggak populer kurban sapi karena mungkin ada historinya kayak apa, maka itu pun boleh berkurban dengan kerbau. Insyaallah nggak. Oke. Nah, ini ada satu lagi. Sebenarnya banyak, cuman beberapa terkait dengan tadi bab yang akan datang. Ini titip tanya lewat WA saya. Nah, kalau dalam waktu dekat itu kemudian istrinya melahirkan, nah, dia ingin antara akikoh dulu atau kurban nih, prioritasnya yang mana? Sementara dari segi finansial baru sanggupnya satu hewan saja. Ini dalam kitab ini ada penjelasan jelas, cuma kita tidak baca panjang, itu kita singkat. Maka di keterangan ini nanti bisa dilihat, itu mungkin belum ada terjemahnya. Di situ diterangkan bagaimana ketika momentum kurban itu bersamaan dengan akikoh. Misalnya pas hari Idul Adha lahiran. Akikoh termasuk ibadah dalam rangka syukur kepada Allah karena karunia putra. Sementara kurban ibadah berupa pendekatan di Allah karena berkurban atas karunia rezeki yang diterima. Maka para ulama mengatakan ketika momentum kurban itu bersamaan dengan akikoh, maka ketika seorang menyembelih hewan itu diniatkan untuk kurban, maka sudah mencukupi tentang akikohnya. Jadi karena di situ ada pilihan mana di antara dua amalan yang paling afdol, jadi antara kurban dengan akikoh, secara hukum ketika ditimbang itu nilainya lebih tinggi nilai kurban. Maka seandainya dalam momentum itu ternyata dia sebetulnya pengen kurban juga pengen akikoh, tapi karena keterbatasan dana harus milih salah satunya, maka para ulama membahas bahwa yang paling afdol di momentum itu adalah dia menyembelih kambing itu diniatkan dalam rangka berkurban, walaupun nanti teknis pembagian dibagikan kepada orang lain sebagaimana dibagi dalam keadaan matang. Karena Rasulullah sendiri
ketika berkorban pada musim haji itu sebagian dari dagingnya itu dimasak dalam satu belanga yang besar, kemudian para sahabat yang lain diajak makan bareng dengan itu. Sehingga seandainya memang kemudian diinginkan satu dari dua pilihan tadi, maka diniatkan sebagai kurban itu jauh lebih afdol dan telah mencukupi syariat akikoh. Barangkali itu. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Nah, para pemirsa yang tadi pertanyaannya berkaitan dengan pembagian daging kurban, terus adanya panitia kurban menjual kulitnya dan lain sebagainya, itu masuk pada pembahasan selanjutnya. Jadi mohon sabar, insya Allah pada Jumat yang akan datang kita akan masih melanjutkan materi ini yang sepertinya PowerPoint-nya Ustaz Al-Heru masih banyak sekali ini. Jadi kita harus bersabar para pemirsa kita karena sudah komitmen bahwa Majelis Wolu Songo ini akan kita mulai jam 8 dan berakhir jam 9 ya. Jadi biar namanya. Baik, kita sudah 7 menit lewat dari jam 9-nya. Terima kasih atas atensi dan perhatian dari para pemirsa semuanya. Juga jangan lupa yang belum subscribe di channel Assalam Boarding School Pekalongan ini untuk segera subscribe, like dan komen dan share ke teman-teman ya. Karena insya Allah tiap 2 hari sekali kita akan menghadirkan ustadz-ustadz yang kompeten dengan bahasan yang macam-macam ya. Pada episode pertama kemarin kita membahas tentang sirah nabawiyah bersama Ustadz Zuhari. Hari ini Ustadz Heru dan insya Allah Ahad malam Senin Ustadz Anwar Jufri LC. Nah, stay tune ya, nanti akan saya broadcast juga tema-tema yang akan dibawakan oleh para asatidz. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya, ilmunya dan paparannya yang luar biasa gamblang. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Walaupun nanti sih ada yang kayak wudun itu belum pecah ini karena pertanyaannya masih berlanjut ya. Stay tune pada insya Allah pertemuan yang Jumat yang akan datang untuk bahasan fikih kurban. Baik para pemirsa dan sahabat sekalian, mari kita sudahi forum Majelis Wolu Songo ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Matur nuwun.